Ya, kembali kita lanjutkan perbincangannya dengan Pak Rudiantara. Tadi masih mengenai sosial media, ini menarik nih. Seberapa sering sih Pak Rudi ini menggunakan akun sosialnya? Apa ada Twitter juga, Instagram? Saya Twitter. Twitter aja. Twitter. Jadi terutama untuk occasion tertentu lah. Ya kembali kalau saya main media sosial terus-terusan kapan kerjanya kan nggak juga gitu. Jadi harus imbang lah. Serba gitu. salah ya, dia bilang aktif nggak gaul gitu, dia nggak kerja. Ya, setidaknya untuk menerima masukan dari masyarakat khususnya kaum milenial, pegiat media sosial, jadi bisa berinteraksi, berkomunikasi. At least itu aja dulu. Oke, itu yang penting ya. Oke, bicara mengenai banyak orang yang menggunakan media sosial, tapi juga bagaimana kemudian mereka tidak menjadi jera atau menjadi takut dengan adanya Undang-Undang ITE, karena kan beberapa kena karena pasal di Undang-Undang ITE, Pak. Ya. Kalau menurut saya begini, Undang-Undang ITE itu kan sudah direvisi. Karena dulu yang menjadi kontroversi adalah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau defamasi gitu. Nah, dulu itu banyak memang disalahgunakan barangkali ya oleh para pihak sehingga banyak orang yang ditahan baru ditanyai gitu loh. Padahal setelah dibawa ke pengadilan banyak yang dibebaskan juga karena memang tidak ada dasarnya. Nah, akhirnya di revisi Undang-Undang ITE ini diturunkan ancamannya dari 6 tahun karena kalau di atas 5 tahun itu pidana itu bisa ditahan baru ditanya. Nah, sekarang sudah diturunkan menjadi di bawah 5 tahun 4 tahun. Jadi harus ada yang mengadu dulu. Kalau dulu misalkan ada orang yang nggak seneng lapor ke temennya atau gimana ya, akhirnya ditangkap, ditahan gitu. Kalau sekarang ngadu dulu apa yang diadukan, ya pencemaran nama baik, pencemaran nama baik apa yang diadukan itu dulu satu. Jadi harusnya berdasarkan delik aduan dan sanksi hukumannya juga menjadi maksimal 4 tahun gitu. Jadi sekarang sih kalau menurut saya tidak hanya kita harus ditangkapi atau bukan ditangkapi ya, harus dikenakan pasal 27 ayat 3. Kecuali kalau yang masalah pornografi, kemudian model Saracen yang itu jelas-jelas melanggar pasal di 30 kalau misalnya di undang-undang. Itu apa? Itu masuk kepada akun orang lain kemudian menggantinya. Itu sih udah kebablasan, itu sudah kebablasan gitu loh ya. Nah, memang harus ada efek jera. Tapi kan juga pemerintah kerjanya bukan menghukum warga negaranya. Siapa sih pemerintah yang ingin menghukum warga negaranya? Jadi kembali untuk pembatasan akses, untuk penegakan hukum itu sebetulnya harus menjadi last resort. Yang diutamakan oleh pemerintah saat ini adalah meningkatkan literasi. Bahwa yang haters tetap ada. Haters antara kelompok satu, kelompok manapun tetap ada semua gitu loh. Namanya juga manusia gitu. Tapi kan kalau kita bisa meningkatkan kemampuan kita terutama untuk memilah dan memilih, itu akan mengurangi mengurangi potensi penyebaran hate speech maupun hal-hal yang negatif atau konten-konten negatif lainnya di dunia maya. Termasuk soal meme, Pak. Ini kan juga rame. Ini kan kemarin juga ada yang dilaporkan karena dianggap menghina Setia Novanto misalnya. Ini bagaimana, Pak, tanggapan? Ya, kemudian dilaporkan. Ya boleh-boleh aja karena kan memang secara undang-undang kalau ada orang merasa dicemarkan nama baiknya, ya boleh mengadukan ke polisi. Tadi kan diproses di polisi gitu lah. Tapi ini yang mana yang kemarin ya waktu ketika sakit di rumah sakit. Kalau yang sekarang kan yang listrik pun akhirnya ramai juga, bahkan sampai ada games yang listrik gitu. Kalau saya menyikapinya demikian, itu memang ekspresi dari masyarakat. Masyarakat itu melihat situasi itu dan mengekspresikannya di media sosial dengan model-model seperti demikian. Kalau menurut saya inilah sebetulnya orang Indonesia yang masih bisa jenaka dalam satu suasana yang boleh katakan sebetulnya tidak enak, tapi masih bisa berjenaka gitu loh. Ya, ambil positifnya di situ dan itu ekspresi dari masyarakat. Kalau mau diadukan masyarakat seluruhnya kan nggak mungkin juga. Nah, jadi kalau menurut saya nggak usah lebay lah gitu loh, semuanya menyikapi itu gitu loh. Baik, kita beralih ke masalah yang ini, Pak, registrasi untuk SIM card prabayar ini sejauh mana? Dan sebenarnya kalau bicara kenapa sih kemudian baru sekarang gitu digalakan untuk pendaftaran? Registrasi prabayar itu sebetulnya dimulainya tahun 2005, 12 tahun lalu. Pada saat itu
Menkominfo Pak Sofenjalis sudah mengeluarkan aturan harus registrasi. Hanya memang itu beberapa kali dicoba, hanya memang saat itu ekosistem untuk registrasinya tidak lengkap karena registrasinya dasarnya apa? Terakhir bahkan kira-kira 4 tahun lalu ya, 4 tahun 5 tahun lalu registrasi menggunakan fotokopi KTP. Akhirnya kan fotokopi KTP bertebaran di mana-mana. Terus 100 nomor, 200 nomor fotokopi KTP-nya satu. Jadi boleh dikatakan jadi tidak efektif. Karena penjualnya meregistrasikan pembeli betul, begitu. Sekarang dengan ekosistem yang ada, apa ekosistem yang mulai lengkap itu adanya Dukcapil. Adanya database dari Dukcapil termasuk EKTP yang dioperasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil. Nah, kita bisa melakukan verifikasi ke sana. Jadi sehingga ekosistemnya lebih baik gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya kan selalu orang mengatakan ngapain sih mesti registrasi Kan udah lama saya pakai nomornya. Betul. Gitu. Pertama ini sebenarnya untuk kenyamanan pelanggan. Siapa yang di ruangan ini belum pernah terima SMS tawaran kartu kredit yang nggak tahu dari mana? Kan pernah. Terus KTA terus juga tawaran apa? Nanti mama minta pulsa lah, apalah gitu kan. Itu sebetulnya mengganggu kenyamanan. Jadi kan semua tidak diketahui. Bahwa siapa yang mengirimnya gitu loh. Nah, dengan registrasi tentunya bisa diketahui. Satu, itu kenyamanan pelanggan. Kedua, bagi operator juga bisa membuat produk-produk yang lebih disesuaikan dengan individu pelanggannya. Saya tanya sebagai pelanggan operator seluler prabayar gitu ya. Ada yang pernah menerima ucapan selamat ulang tahun nggak? Nggak ada kan? Tapi kita nasabah bank, katakan saya nasabah bank BCA gitu ya. Saya setiap ulang tahun dapat SMS. Kenapa? Jangan salahkan operator ya, karena operator juga nggak tahu ini siapa pelanggan saya. Nah, tentunya dengan diketahuinya pelanggannya, namanya siapa, Rudiantara, rumahnya di mana, tanggal lahirnya di mana, pekerjaannya apa. Setidaknya bisa dikemas produk-produk yang lebih bagus untuk pelanggan. Contoh, operator mau menghadiahkan dalam rangka Hari Kartini. Ya. Hari Kartini kan di Jepara kepada pelanggan di Jawa Tengah saja yang usianya ibu-ibu 50 tahun ke atas, itu kan database ada. Jadi diberikan produknya hanya dalam rangka Kartini misalkan. Itu kan lebih bagus. Nanti dalam rangka apa lagi? Dalam rangka apapun lah, bisa disegmentasi, disesuaikan dengan profil dari pelanggannya. Jadi produknya juga lebih bagus untuk pelanggan gitu. Jadi bagi pelanggan bagus, bagi operator juga bagus, bagi security juga bagus. Kalau misalkan nanti ada penyalahgunaan untuk kriminal, ya polisi kita jago-jago, tanpa ada namanya juga bisa dikejar gitu loh. Cuman kan perlu waktu. Kalau sudah ada namanya kan lebih bagus lagi, lebih cepat lagi gitu. Tapi masalah safety datanya itu bagaimana, Pak? Dijamin. Indonesia ini sedang menyiapkan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi tahun depan akan mulai dibahas di DPR. Kami sudah usulkan pada pemerintah masuk ke prolegnas dan dibahas di DPR tahun depan. Tapi walaupun belum ada undang-undangnya, kami Kementerian Kominfo, saya sudah menandatangani peraturan Menteri Kominfo di Desember 2016 mengenai perlindungan data pribadi dari PSE, penyelenggara sistem elektronik. Ini kan karena semua data ini bisa dianggap sebagai PSE. Sanksinya apa? Melanggar, sanksinya teguran sampai pencabutan izin. Jadi artinya aman datanya gitu loh, aman datanya. Bahwa mungkin ada yang jual beli itu dulu, database yang dulu dan lain sebagainya gitu. Dan ini juga penyalahgunaan, kemudian penyalahgunaan, misalkan saya kan daftar ya 2. Tapi saya ragu-ragu, saya tuh 2 atau berapa gitu. Misalkan ada orang takutnya pakai NIK saya, pakai kartu keluarga saya. Ini nanti minggu ini insya Allah paling lama akhir bulan akan diluncurkan fitur untuk pengecekan. Oh saya registrasi 2 kali. Saya cek NIK saya sama kartu keluarga saya dipakai berapa kali ya, gitu ya. Oh ternyata 8 kali. Berarti kan yang 6 ada orang yang pakai. Saya bisa minta operator yang 6 bisa minta diblok, bisa ditelusuri, minta macam-macam. Jadi kita ini hidup lebih tertata lagi, hidup lebih aman lagi, hidup lebih nyaman lagi gitu loh. Baik. Karena kan banyak juga yang beredar di masyarakat hoax-hoaxnya gitu, bahwa ini datanya bisa dijual belikan dan segala macam. Tapi tanggapan nanti dulu Pak, kita break dulu. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami.